Tapi tadi ada satu statement David yang menurutku menarik. David masih ngerasa perlu belajar banyak lagi. Perlu. Kenapa gitu? Hidup itu kan bukan soal menjalani ya, Oke. tapi juga mengamalkan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa amalkan karena kita nggak punya ilmunya. Oke. Harus kita pelajari. Oke, aku juga punya pertanyaan lain nih. Sekarang kan David sebagai seorang content creator, kalau dulu itu bekerja dalam satu tim yang kompleks banget kan, banyak orang yang terlibat. Kalau sekarang gimana? Kalau dulu kan sebuah sistem. Ah. Kalau sekarang saya itu nahkoda di kapal sendiri. Solo karir. Solo karir. Oke. Masih belum punya PA. Ya lo goyo-goyoan personal assistant. Masih baru ini gitu. Masih baru ini. Sejauh ini masih sendiri. Cuman tidak menutup kemungkinan kalau saya udah mau serius di YouTube, mungkin butuh tim yang tim kecil. Ya andai ya UMM ini dekat dengan Jakarta, saya rekrut adik-adik ini. Bisa kita impor langsung Impor dari ya. sini. Atau UMM buka di cabang Jakarta. Oh bisa. Jadi Universitas Muhammadiyah Malang Jakarta. Boleh. Bukan UNJ. Bisa kita atur, kita bicarakan baik-baik nanti. Iya, oke. Tapi karena dulu itu kan ada timnya, kamu bekerja juga sistemnya sudah jelas, SOP-nya ada gitu. Kalau sekarang gimana ngatur workflow-mu tuh gimana? Sebenarnya walaupun dulu di jurnalis itu sebuah tim, tapi kan saya terbiasa untuk menjadi VJ, video jurnalis yang itu kalau keliputan di lapangan bekerja sendiri. Bahkan waktu itu saya beberapa liputan, termasuk liputan bencana, Nepal, Filipina, terus Asian Games 2018 itu nge-VJ. Ya saya sendiri reporternya, saya sendiri kameramennya, saya sendiri produsernya, editornya. Nah kemampuan itu yang membuat saya percaya diri untuk ya udah one man show bisa kok. Berarti sebenarnya udah nggak kaget juga ya karena udah terbiasa untuk melakukan semua sendiri gitu ya. Teman-teman yang kaget, kok bisa? Ya bisa asalkan dicoba. Bener gak sih? Iya. Itu kan nggak bisa tuh hanya di sini. Karena kayak nggak bisa kayak. Belum kita udah mikirin ntar ribet, ntar gini ribet. gitu ya. Ribet memang ribet. Cuman ketika keribetan ini bisa kita handle sendiri dan bisa membuahkan sebuah hasil yang karya yang bagus dan dipuji sama orang tuh kayak kerja gue. Puas sih banget ya. Banget karena sendiri. Oke. Tapi ya itu balik lagi ketika mau grow, pengen lebih besar, mungkin akan saya pertimbangkan untuk punya ya satu tim atau 2 orang lah. Berarti untuk sekarang semuanya masih dihandle sendiri gitu. Masih bisa, insya Allah. Oke. Kalau sekarang kan namanya profesi content creator itu kan kayak satu profesi yang udah jadi cita-cita banyak orang ya. Dan banyak content creator. Iya nggak sih? Betul. Kamu bisa bilang apa yang membedakan kamu dengan content creator lari yang lain? Content creator dan pelari itu banyak gitu. Betul. Nah ini apa yang ngebedain kamu sama yang lain? Ini riset yang saya lakukan cukup panjang dan diskusi sama beberapa teman. Tapi nggak mungkin di-spill di sini ya. Tadi aja tagline udah keceplosan dan takutnya nanti diambil orang. Please jangan diambil, awas ya. Ada hal yang nanti akan membedakan saya dengan pelari lainnya, pelari konten lainnya. Ya selain mungkin ngasih tips lari yang. Tapi masih belum bisa di-spill ya? Belum. Tapi udah tahu poinnya apa? Udah tahu nih kapal mau dibawa kemana udah tahu. Insya Allah nanti. Ya semoga eksekusi sesuai dengan ekspektasi ya. Iya, amin. Ini semakin gak sabar sih, karena aku juga termasuk yang sering banget, bukan sering ya, hampir setiap kali David ngonten tuh aku pasti lihat ya. Oh terima kasih. Iya meskipun like dong. Gak komen tapi. Ya ntar abis ini aku komen ya. Aduh semangat David larinya gitu. Tapi aku selalu nonton mulai dari dulu waktu David mulai nyoba-nyoba konten. Dulu pernah ya bikin konten di TikTok tuh yang apa tutorial baca berita lain-lain. Itu aku udah ngikutin tuh dari situ. Emang kayaknya seru ya David ya. Waktu itu aku ngelihatnya resource-nya juga ada gitu. Kalau sekarang kayaknya aku pengen lihat karena David itu tadi mencoba untuk solo karir, aku juga jadi penasaran nih bakal jadi David yang kayak gimana nih. Bismillah. Bakal seru. Insya Allah bulan depan ada satu perjalanan yang lumayan. Itu nanti akan mungkin bisa menjadi opportunity saya untuk bikin konten yang banyak di situ. Kita tunggu kontennya. Bismillah.
Aku jadi deg-degan juga tuh. Ya Allah. Saya yang deg-degan karena udah ngomong di sini. Nggak apa-apa kan Kayak kita nanti- doain. Ini satu netizen UMM mendoakan ya agar kontennya David segera rilis dan menjadi Jadi kenyataan. Iya, jadi kenyataan. Dan apa sih kalau TikTok tuh kan FYP ya. Nantinya David ini akan lebih fokus kemana? Tetap ke YouTube-nya yang difokusin atau yang Jadi lain juga bakal? YouTube itu core-nya, Betul. tetap sosial media lain kayak Instagram dan itu mirroring. Jadi kayak Oke. mungkin teasernya nanti di TikTok atau di Oke. Instagram. I see. Karena kan kalau sekarang memang ya itu tadi karena YouTube kamu juga lagi Mati suri. mati suri, memang lebih banyak kontennya tuh di TikTok sama di Instagram ya. Ya reelsnya tuh banyak banget, aku sering banget lihat itu. Iya. Itu salah satu tips Bu Heeh. untuk meningkatkan engagement. Oke. Buatlah reels sebanyak-banyaknya. Oke, baiklah. Habis ini kita jadikan reels juga ya. Nah, ini tadi kita ngomongin soal workflow ya, dari yang awalnya tim, terus ternyata masih bisa kok ngatasi meskipun solo karir. Nah, kalau menurut kamu sendiri sebenarnya ultimate skill ya yang dibutuhin untuk jadi seorang konten kreator itu apa? Ya, kalau ngomong soft skill berarti harus ada yang namanya kemampuan komunikasi. Oke. Karena kalau menjadi konten kreator tapi kita gagu ya, kayak mau ngomong aja kayak grogi, terlalu banyak orang pasti akan capek nontonnya. Pokoknya bisa aja komunikasi. Caranya biar bisa pede aja dulu. Oke. Ibaratnya gini, kayak kita ngaca. Kayak kita ngaca selalu kita pasti memuji diri sendiri, bener? Ya kayak, oh gue cantik pakai jilbab ini nih, Oke. ya kan? Gue ganteng. Tapi kan lu nggak jilbaban kan? Enggak, maksudnya ini barusan mau ditambahin. Cakep nih, rambutnya disasak begini nih. Oke. Nah, ketika berhadapan dengan kamera, jangan takut lagi. Oke. Ya pede aja kayak, wais, cakep nih gue nih. Nah, itu langsung ubah ke mulai dari konten yang pede gitu. Karena ada beberapa teman-teman yang sudah mulai mengikuti kayak, ya aku mau ikut Mas David dong, menjadi konten kreator, ayo. Tapi ngomongnya tuh gini, hai, aku mau lari. Kayak, Putri malu kali ya, malu banget. Oke. Kayak gitu-gitu. Jadi harus bener-bener kayak mau lari misalnya, hai guys, aku mau lari hari ini, ikutan aku yuk. Nah itu kan energi yang kita keluarkan akan nyampe gitu pesannya ke audiens. Dan akhirnya oh iya, gue bener diajak lari nih sama Kak David. Dia bener kayak malu-malu kayak, hai guys, mau nggak ikut aku lari? Oke. Berarti kalau tadi soft skillnya berarti komunikasi dan kepedean gitu ya, rasa pede maksudnya. Kalau hard skillnya gimana? Kemampuan megang nggak sesimpel itu. Kemampuan megang kamera aja Bu, Oke. framing dan segala macam. Nah kamu kan semua sendiri Fit, gimana dong? Bisa dong. Oh ya, teknologi ya. Teknologi. Oke. Iya Sama sih. ya belajar komposisi sih. Jadi jangan malas-malas ketika ngerekam itu preview lagi. Oke. Gitu. Dan jangan pernah bosan untuk mencoba, jadi kayak trial error. Kayak oke, kalau misalnya tekniknya begini gimana ya? Oh jelek, ya udah. Dan saya punya beberapa teman yang sangat jujur ya dalam menilai. Jadi ketika mereka bilang jelek, mereka bilang bagus. Jadi gak ada hitam putih, jadi suka kayak begitu. Kayak gini gimana? Kurang deh kayaknya Mas. Berarti juga selain kita ngasah skill sendiri, kita juga berarti juga butuh masukan gitu ya dari Support orang system dari lain teman-teman ya, yang jujur. bener ya. Jangan asal teman senang gitu kayak bagus dalam hati. Itu jelek. Enggak, jangan. Masuk akal sih, karena biasanya apa yang kita kerjain kalau yang mengevaluasi cuma diri sendiri itu pasti banyak hal yang nggak bakal kelihatan. Yes. Ya nggak sih? Iya. Ya, masuk akal. Jadi butuh support system juga ya. Dan masukan dari netizen. Jadi komen-komen itu atau DM-DM yang mungkin agak-agak menyakitkan, ya kalau itu masuk akal perlu kita pertimbangkan. Tapi David pernah dapat komentar kayak gitu? Ada beberapa yang kayak, ya makanya saya bilang tadi kan agak saya ralat ya, sport antusias. Karena kalau saya bilang kayak konten kreator pelari mungkin terlalu prematur. Karena ada beberapa yang kayak, Baru pelari gitu baru doang kemarin gitu. sore. Nah gitu loh. Tapi tuh kebawa gak sih ke perasaan gitu? Enggak. Kamu baper gak sih digituin? Saya sebenarnya orangnya tuh Pisces. Ya ini kalau percaya zodiak ya. Oke. Pisces itu kan orangnya sensitif. Aha. Tapi mungkin saya sudah mati rasa ya. Oke, berarti kamu Piscesnya bukan Pisces lele. Enggak. Lebih ke Pisces Hiu. apa? Hiu ya. Kayak kalau misalnya kamu mau ngajak ribut, aku gigit. Oh wow. Agak horor ya. Oke. Lebih ke ya itu kalau kritik membangun, walaupun itu menyakitkan, ya mungkin patut dipertimbangkan. Oke, nice. Karena Rencananya ke depannya nih apa nih, David?
Selain sibuk berlari dan akan membangun lagi YouTube-nya, rencana ke depannya selain itu ngapain? Fokus dulu sama itu, sama mungkin saya nggak tahu ya. Yang tadi mungkin Bu Arum nanya kira-kira kangen apa enggak. Saya ngasih time limit, ya ada beberapa bulan lah untuk membangun ini semua dan segala macam. Dan melihat ya tabungan ini apakah masih cukup banget. Abis ini kan banyak endorsan ya. Amin ya Allah, amin. Tapi paling enggak 4-5 bulan ke depan itu benar-benar saya fokus mau lari, konten, terus perkaya skill, dan mohon masukannya. Mungkin kalau misalnya ada yang melihat ini dan melihat konten saya kayak, Mas kayaknya kurang deh Mas, ya boleh dibantu. Kalau misalnya dibantu kirim kamera baru gitu, sponsor gitu boleh. Ya, kita juga mau, lab komunikasi juga mau menerima gitu. Ya sebenarnya itu Bu, kalau rencana ke depan fokus aja dulu, jangan sampai mencoba terus tiba-tiba meleng dikit gara-gara ada distraction. Tapi tadi ada satu statement David yang menurutku menarik. David masih ngerasa perlu belajar banyak lagi? Perlu. Kenapa gitu? Hidup itu kan bukan soal menjalani ya, tapi juga mengamalkan. Tapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa amalkan karena kita nggak punya ilmunya. Harus kita pelajari. Berarti David masih merasa untuk tetap terus belajar ya? Sangat banyak kekurangan, banyak banget dalam hidup, dalam semuanya, dalam bidang yang saya lakukan ini, dalam mungkin cita-cita saya pengen membangun YouTube channel yang besar, terus belajar. Mungkin orang mikir kayak, Mas David ngapain lagi belajar public speaking, kan udah jago ngomong. Jangan salah. Kenapa gitu? Public speaking, let's say public speaking itu kan seni berkomunikasi, seni berbicara. Yaitu kalau nggak diasah nggak akan bisa. Diasah dengan cara belajar. Begitu juga dengan kemampuan kamu tadi untuk menjadi seorang content creator itu tadi ya. Harus terus belajar gitu ya. Betul. Karena selalu akan ada hal baru setiap harinya ya nggak sih? Iya kayak begini, saya podcast sama Bu Arum, saya kan bilang tadi, ini baru kali ini nih saya jadi. Betul. Ya. Biasanya kamu yang mewawancarai, sekarang kamu yang diwawancarai gitu ya. Ya kayak dari sini, oh iya gini ya di posisi narasumber podcast ya. Gitu. Tapi seru nggak? Seru. Mau lagi? Bikin episode berapa? 5? Oke, siap, kita undang nanti. Ya. Pertanyaan terakhir buat David. Misalnya David ada kesempatan untuk ngasih semacam apa ya? Bukan nasihat tapi kayak lebih ke sesuatu yang kamu pengen share buat adik-adikmu yang menurut kamu harusnya kamu dulu melakukan ini. Yang pengen kamu share ke adik-adikmu, ke anak-anak komunikasi sekarang apa? Coba. Oke. Mungkin ini kalau saya bisa tarik mundur, ini yang juga ingin saya sampaikan ke David yang zaman masih 2006 ketika masih SMA. Yang masih tadi rambutnya. Iya, skinhead itu ya kan. Jangan pernah takut bermimpi lebih besar. Dulu mimpi saya hanya sebagai jurnalis aja. Tapi ternyata dunia itu lebih luas. Ketika mungkin saya yang sekarang bisa kembali, hey Fit, yuk mimpi yang lebih besar. Karena ketika kamu punya mimpi, kamu imani, insya Allah Tuhan itu akan membuka jalan. Banyak yang terbukti Bu. Jadi jurnalis itu mimpi saya terbukti. Ke Amerika ketika itu bapak saya meragukan almarhum yang bilang kayak, ngapain sih ke Amerika? Gak akan bisa. Saya bisa ke Amerika kok. Dan banyak hal yang saya wujudkan sekarang ini saya mimpikan. Jadi buat adik-adik semua, mungkin buat teman-teman UMM yang masih kuliah, jangan pernah takut bermimpi dan imani mimpi itu. Sama usaha. Amin. Berarti habis ini mimpiin silver play button dari YouTube ya. Amin ya Allah. Amin. Bismillah. Aku juga aminin nih ya kan. David makasih banget waktunya. Nih aku tuh tadi juga sebenarnya deg-degan ya. Soalnya mewawancarai seorang professional anchor sama gitu aja, yang udah reporter, presenter dan ya udahlah, tapi senang banget David udah akhirnya bisa hadir secara langsung di sini karena biasanya kita virtual aja. Jangan kapok untuk main-main lagi ke sini karena masih banyak cerita-cerita yang kita tunggu dari David. Tentu saja pengalaman-pengalaman David nanti sebagai content creator. Aku tunggu ceritanya, pasti banyak nih yang bakal bisa dibagi sama adik-adiknya. Sekali lagi makasih David. Terima kasih. Dan jangan lupa buat nonton Komtok ya. Teman-teman juga jangan lupa buat nonton Komtok. Don't forget to subscribe, like, subscribe, komen. Salah, like, comment, and subscribe. Ayo belajar dulu katanya mau jadi content creator. Welcome back to my YouTube channel.
Terima kasih David, Terima kasih. sampai ketemu lagi. Dah. Ya.